Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, sahabat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Selamat datang di program diskusi serial demokrasi dengan tagline Pandemi, Pandangan Demokrasi Milenial. Program ini adalah program yang diawali atau digagas oleh Divisi Pengawasan Provinsi Jawa Barat. Dengan tagline yang kita angkat, Pandemi, Pandangan Demokrasi Milenial, mengharapkan ke depan menjadi atau membawa output untuk rekomendasi proses demokrasi ke depan khususnya di Jawa Barat. Baik, sudah hadir di hadapan kita semua Pak Zaki, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Di tengah kita sudah hadir sahabat Bawaslu sekalian Pak Zaki Hilmi, Koordinator Divisi Pengawasan Provinsi Jawa Barat. Beliau akan mengantarkan diskusi kita siang ini. Maka dari itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita bincang tentang demokrasi perspektif milenial. Beberapa literasi terkait milenial itu sendiri sebetulnya mengacu apa yang pernah disampaikan oleh William Strauss dan Neil Howe, menyatakan bahwa literasi ini lahir di dekade 80 sampai 2000. Yang menarik dari generasi milenial ini memiliki karakter yang terbuka, kemudian optimis, percaya dirinya baik, kemudian juga berpandang luas ke depan. Secara kultur memiliki kedekatan dengan penggunaan teknologi dan informasi. Dan tentu kaitan demokrasi. Kita bicara tentang bagaimana sebetulnya generasi milenial dalam konteks demokrasi. Ini ada hal yang menarik. Hasil penelitian LIPI terbaru pada pemilu 2019 yang lalu, paling tidak 35-40% segmen pemilih ini pemilih dari generasi milenial. Nah, tentu ini potensi yang luar biasa. Dengan sikap optimis yang luar biasa terbuka, maka bagaimana kemudian kita bicara demokrasi dalam konteks demokrasi sebagai sebuah perencanaan yang terinstitusi sebagai sebuah cita-cita besar sebuah negara melalui politik, di mana individu memiliki kewenangan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada dimensi kedaulatan rakyat. Pada sisi lain, kita juga menyaksikan sejarah demokrasi ini selalu bicara tentang dua segmen, tentang demokrasi prosedural, tentang demokrasi substantif. Bagaimana kemudian perubahan-perubahan model-model demokrasi di Indonesia ini juga mengarah pada upaya perwujudan demokrasi yang berkualitas. Kalau sejatinya peran milenial ini sendiri pada proses demokrasi khususnya di Jawa Barat itu kira-kira di aras ideal mana kira-kira Pak? Yang pertama tentu secara populasi banyak. Populasi segmennya banyak, maka sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana peran generasi milenial ini turut berkontribusi pada pendidikan politik edukasinya. Literasinya generasi milenial ini cukup kuat, baik melalui pembacaan teks-teks buku yang ada maupun kedekatan dengan penggunaan teknologi. Tentu akses terhadap literasi ini sangat kuat. Yang kedua, sebagai populasi yang banyak, tentu kemampuan mengorganisir diri untuk mewujudkan demokrasi yang ideal, demokrasi yang sehat, ini bisa dilakukan oleh generasi ini. Paling tidak dua dataran ini yang kalau di tingkat teknis kita sudah menyaksikan beberapa peran generasi milenial ini bisa juga melakukan politik edukasi untuk mengcounter penggunaan medsos yang bersifat hate speech, hoax dan sebagainya. Jadi paling tidak itu tiga yang substantif menurut saya bisa peran dari generasi milenial. Baik, sahabat Bawaslu sekalian, barangkali demikian pengantar dari Pak Zaki untuk diskusi kita siang ini. Kami akan melanjutkan diskusi ini dengan dua orang keren di Jawa Barat. Tentu ini organisasi yang cukup besar, organisasi yang cukup populer,
Maka kita akan lanjutkan diskusi ini setelah berikut ini. Baik, kembali lagi bersama kami di diskusi serial demokrasi dengan tagline pandemi, pandangan demokrasi milenial. Di samping saya sudah ada Bang Andre dari GMKI dan Kang Denny dari IMM. Bang, apa kabar? Siap. Baik, Kang Denny ya. Kedua narasumber kita ini berasal dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, ya Bang ya. Gerakan Mahasiswa, beliau ini Korwil 3 di GMKI, PP GMKI. Kalau Kang Denny ini Ketua DPD IMM Jawa Barat. Tentu kami dalam diskusi ini berharap ada input atau ide-ide gagasan kreatif dari teman-teman milenial soal demokrasi, khususnya di Jawa Barat. Barangkali yang pertama kami akan persilakan. Silakan Bang. Terima kasih kepada Kang Rio. Baik, sedikit saya memperkenalkan tentang GMKI itu apa. Jadi, GMKI itu adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Saat ini GMKI sudah memiliki 104 cabang nasional, dan GMKI merupakan salah satu gerakan mahasiswa yang ada di Indonesia yang komitmen menjaga nilai-nilai Pancasila dan keadilan di negara ini. Baik, terima kasih Bang Andreas. Kang Denny, wajah IMM Jawa Barat harus dipublikasikan ke sahabat Bawaslu sekalian. Silakan Kang Denny. Siap, izin perkenalkan dulu. Nama saya Denny Sapudin, mungkin tadi sudah disebut. Yang jelas berbicara tentang masalah IMM karena ini perkenalan ya kan. Kita IMM itu ya singkatan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kita bergeraknya di mahasiswa, di segmen mahasiswa. Ya kita kalau misalnya melihat di sebuah nation di negara ini, kita civil society. Civil society yang bergerak khusus di kemahasiswaan, ya kita berhimpun, kita berkumpul di sebuah wadah yang bernama IMM. Nah, kira-kira nih Kang, pandangan akan soal demokrasi di Indonesia ini, bahkan mungkin di Jawa Barat, kira-kira seperti apa Kang? Sebelum nanti ke Bang Andre. Yang pertama mungkin saya mengapresiasi dulu ya kan Bawaslu Jawa Barat melaksanakan kegiatan ini. Ya selain kita menjaga di era pandemi ini, selain menjaga kesehatan, selain menjaga manusia, Bawaslu Jawa Barat juga berikhtiar mungkin menjaga kesehatan demokrasi di Jawa Barat kan. Jadi saya pandemi ini kan bukan hanya tidak hanya kesehatan, ya, tapi menyerang demokrasi juga bakal terancam kalau misalnya tidak dirawat, tidak dijaga dan lain sebagainya. Nah ini mungkin salah satu ikhtiar dari Bawaslu Jawa Barat, saya mengapresiasi untuk menjaga demokrasi di Jawa Barat dengan mengadakan diskusi ini, dengan mengundang kita dari OKP yang mudah-mudahan harapan kedepannya civil society yang lain bisa ikut bergabung juga mengaspirasikan pandangan dan sebagainya. Nah untuk masalah demokrasi, karena kita negara demokrasi, salah satu hal yang menjadi kewajiban bagi kita selaku warga negaranya untuk berdemokrasi. Nah, salah satunya mungkin dari partisipasi, karena pada prinsipnya demokrasi itu berangkatnya bottom up mungkin kan ya, bottom up dari bawah, dari masyarakat kemudian ke atas. Kalau misalnya partisipasi masyarakat atau kaum milenial tidak ada, ya sama saja bukan negara demokrasi. Bisa jadi itu negara monarki absolut atau negara apapun. Maka ini suatu kewajiban menurut saya kalau masalah demokrasi di negara demokrasi yang jadi kerjaan. Artinya IMM sudah terlibat jauh dalam wajib terlibat, seluruh kader wajib terlibat. Bang Andre nih, cara pandang atau sudut pandang Bang Andre sendiri selaku Korwil 3 ini soal demokrasi di Indonesia ini seperti apa Bang Andre? Silakan. Demokrasi adalah sebuah bentuk renovasi gagasan yang berputar pada isu-isu itu saja, seperti pilkada dan pemilu. Kalau kita tarik lebih dalam dari itu, demokrasi itu tentang hidup berdemokrasi, kita hidup bersama-sama dengan orang lain, bergotong royong. Kultur Indonesia yang kita tahu adalah gotong royong. Nah, ternyata demokrasi bukan cuma tentang pemilu. Betul. Atau pilkada, tapi lebih dari itu, seperti itu. Jadi ada dari demokrasi bukan hanya pemilu, tapi ada pembangunan manusia, SDM dan seterusnya. Saya ingin setelah tadi mengutarakan soal pandangan demokrasi menurut sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menarik ke lebih mengkerucut barangkali soal tanggapan IMM atau
GMK ini khususnya di Jawa Barat, misal yang baru-baru ini nih ada pilkada di Kabupaten Tasik, kemudian di Depok, Rawang dan seterusnya. Dan barangkali ada pengalaman atau ada cara pandang apa nih yang sahabat-sahabat harus ungkapkan di forum ini barangkali. Kang Denny silakan Kang. Oke, terkait pilkada mungkin ya. Jadi Jawa Barat ini dengan kultur masyarakatnya yang sangat multikultural, dengan tiap kota kabupatennya itu sangat berbeda-beda. Makanya mungkin di Bawaslu juga pasti ada zonasi-zonasi ya. Ada zona merah, ada zona hijau, zona kuning yang rawan konflik dan lain sebagainya. Tapi yang nggak ada zona nyaman kan? Zona nyaman nggak ada. Itu mungkin harus kita hilangkan lah zona nyaman di negara Indonesia ini untuk kemajuan demokrasi kita juga. Karena kenapa harus dihilangkan zona nyaman? Karena penting sekali partisipasi kaum milenial. Kalau misalnya kita kaum milenial di zona nyaman, diam di kasur ketika pilkada tidak ikut berpartisipasi, bahkan apolitis gitu. Ya kita bakal bisa mengukur sendiri bagaimana kualitas demokrasi di daerah kita. Maka dari itu mungkin zona nyaman tersebut harus kita hindarkan ya, agar di daerah kita minimal kita punya daerah masing-masing, kualitas demokrasi di daerah kita bisa terus naik. Betul. Salah satu indikator naiknya demokrasi di kita itu partisipasinya full misalkan. Nah, Bang Andre, kalau tadi IMM ini punya gerakan menggerakkan masyarakat dalam hal partisipasi pemilih di Pilkada 2019 ataupun 2020. GMKI sendiri merespon Pilkada atau gerakan apa yang dilakukan oleh GMKI? Silakan Bang. Baik, jadi berangkat dari cerita Pilkada kemarin itu juga GMKI sudah melakukan MOU juga dengan Bawaslu RI. GMKI membuat lembaga bentukan yang namanya pemantau pemilu GMKI bersama-sama dengan Bawaslu RI dan diturunkan ke tiap provinsi dan cabang-cabang. Mereka bekerjasama nanti mereka bersama-sama mendeklarasi bagaimana damai, bersih dan mengajak sama-sama pada seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan, karena menyadarkan bahwasannya tentang hak politik masyarakat, bahwasannya sebagai warga negara Indonesia memiliki haknya, salah satunya yang memiliki suara dalam memilih calon pemimpin. Ada nggak Bang khusus yang dilakukan oleh GMKI dalam hal pemantauan? Kebetulan kita kemarin kalau nggak salah itu ikut pertama ya, jadi juga masih dari sebelumnya lah kita masih belum ada fokusnya, tapi masih Jadi secara umum dari dulu ke hilir. GMKI sudah melakukan pemantauan dari dulu ke hilir. Nah, kan kalau IMM pada saat pilkada kemarin gimana? Ya kita prinsipnya sih ketika MOU dengan Bawaslu RI sama sih kan, kita kan dikasih segmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Nah kita di sana mungkin turunan dari MOU itu kita membuat program dari internal IMM sendiri, misalnya program apa, segmen ke mahasiswa seperti apa, kemudian segmen ke disabilitas seperti apa, segmen ke pelajar seperti apa. Nah itu turunannya dilaksanakan oleh teman-teman cabang, komisariat yang berbasis di kampus-kampus dan sebagainya. Itu sudah dilakukan ya? Itu sudah dilakukan ketika pemilu kemarin ya, bahkan ada tidak sedikit juga ada teman-teman yang ikut di jadi Bawaslu tingkat kecamatan juga gitu kan. Secara lembaga penyelenggara ada yang ikut masuk terjun juga gitu. Kalau dari GMKI kan ada nggak sahabat-sahabat GMKI yang jadi penyelenggara di tingkat bawah atau? Ada, teman-teman cabang juga ikut partisipasi. Baik. Selanjutnya gini kan, saya ingin menarik cara pandang teman-teman ini soal peserta pemilu. Karena saya pikir proses pilkada atau pemilu memang ya di dalamnya pasti ada peserta pemilu, karena demokrasi kita ini kan demokrasi keterwakilan. Nah kira-kira kan dalam kontestasi pilkada atau pemilu yang sudah kita lalui ini, sudahkah partai pemilu ini demokratis atau tidak, kira-kira nih pandangan Bang Andre dulu deh, saya ingin tarik. Partai politik ini sudahkah demokratis dalam hal penyelenggaraan pilkada atau pemilu? Teknis gitu kan, kita kan sering tahu juga ya maaf-maafan ya. Jadi kalau saya melihat itu cenderungannya itu dari ini aja, dari terjadinya transaksi lah atau
atau money politik seperti itu. Kenapa? Karena saya melihat yang bertanggung jawab full itu dalam bukan bertanggung jawab full lah, yang membawa budaya itu ya dari partai politik itu sendiri. Jadi ketika di lapangan masih ditemukan ada transaksi jual beli suara, ya logikanya berarti di parpolnya juga masih melakukan itu seperti itu, dan artinya ya demokrasi itu belum. Jadi nanti kita akan tarik juga nih aras ideal nih, kalau Bang Andre melihat bahwa di partai itu kental dengan praktek-praktek malpraktek demokrasi yang sering dilakukan oleh partai politik. Nah, Kang Denny, sudut pandang Kang Denny soal partai politik dalam hal kontestasi demokrasi dan pilkada kira-kira gimana? Oke, ini terkait partai politik. Ya sebelumnya mungkin karena kritik itu biasa di negara demokrasi, kritik itu biasa. Maka dari itu sekarang ngebahas tentang partai politik. Kalau pandangan dari saya pribadi selaku organisasi IMM nih, karena kita juga mempunyai peran kontrol sosial, termasuk kontrol terhadap partai politik dan lain sebagainya. Kritik terhadap partai politik itu yang pertama, kaderisasinya tidak berjalan dengan baik. Karena kita masyarakat secara luas, khususnya kaum milenial sekarang bisa langsung melihat, bisa langsung menyaksikan, bahkan dengan gadgetnya masing-masing, bagaimana di sebuah partai politik ujuk-ujuk yang tidak berproses kaderisasi bisa langsung nyalon wali kota atau nyalon gubernur atau nyalon presiden. Tapi presiden belum ada sih mungkin. Tapi wali kota ada dan lain sebagainya. Ini menandakan adanya ketidakberjalanan kaderisasi di partai politik. Ini menjadi tidak sehat juga gitu kan. Jadi benang merahnya adalah partai politik kurang melakukan kaderisasi dan pendidikan politik ke masyarakat. Karena kurangnya pendidikan terhadap masyarakat, sehingga di masyarakat itu ada polarisasi, gesekan yang sangat kentara ketika pilkada jadi beradu lah, karena tidak pahamnya kenapa calon ini layak dicalonkan oleh partai ini dan lain sebagainya. Maka dari itu penting partai politik juga untuk melakukan kaderisasi. Posisi penyelenggara pada saat pilkada ataupun pemilu, ada nggak minimal yang kurang tepat atau kritik untuk kita di penyelenggara? Kira-kira dari Kang Denny nih apa nih kan kira-kira kritik atau ideal nih harusnya penyelenggara begini-begini bisa? Kalau saya melihat sih, kalau untuk penyelenggara Bawaslu, karena mau tidak mau Bawaslu ini dibentuk oleh negara, jadi saya kritik terhadap Bawaslu mungkin ya ketika pelaksanaan di bawah, karena banyak juga mungkinnya ada oknum-oknum Bawaslu yang bersifat agak tidak netral, agak main-main. Nah ini mungkin ke depan ya Bawaslu ketika diamanati oleh masyarakat lewat Bawaslu ini, ya saya rasa harus ke depan harus makin berani, jangan misalnya takut oleh partai politik, oleh calon kontestasi politik, peserta pemilu di dalamnya. Ya karena teman-teman Bawaslu ini mandataris dari masyarakat untuk mengawasi pemilu berjalannya agar sehat, agar misalnya sesuai keinginan dari masyarakat secara luas. Kalau saya tarik benang merah berarti harus makin berani dan independen. Pokoknya mah atas nama rakyat Bawaslu terdepan mengawal pemilu. Bang Andre, sudut pandang BMKI atau secara pribadi terhadap penyelenggara bukan hanya Bawaslu, karena penyelenggara ada Bawaslu, KPU, DKPP, kira-kira gimana nih Bang? Baik, kalau saya pribadi juga belum pernah menemukan temuan-temuan di lapangan ya, karena saya jarang muncul di lapangan seperti itu. Jadi kalau saya sudah sepakat sama yang dikatakan ini pun juga nanti tentang penyelenggara pemilu ini, bagaimana mereka dalam berkolaborasi. Saya melihat juga Bawaslu, KPU dan DKPP juga harus mengalami ini harus tetap transformasi lah dengan kebutuhan sekarang, karena ya kalau saya lihat berita memang media masih banyak temuan-temuan seperti itu. Artinya harus ada kolaborasi satu dan lain antara penyelenggara pemilu ini agar tercapainya demokrasi yang kita cita-citakan. Seperti itu. Artinya unsur apapun penyelenggara pemilu harus sinergi dengan satu sama lain agar terciptanya demokrasi yang lebih baik. Baik, sebelum nanti kita masuk ke segmen 3, saya ingin menggambarkan bahwa yang ditarik oleh kita ini adalah pertama soal aras ideal pilkada atau pemilu di kita itu berangkat dari pendidikan politik ataupun pendidikan terhadap masyarakat yang harus dikerjakan oleh partai politik, dan juga penyelenggara yang ideal ini harus independen dan
menjaga integritas, yang ketiga adalah soal kebersamaan di tubuh penyelenggara barangkali ya barangkali. Nah, Bang Andreas dan Kang Denny, kira-kira dalam hal proses pemantauan kan tadi Kang Denny juga Bang Andreas menyampaikan kita ikut memantau dari awal proses pemilu ataupun pilkada hingga akhir. Nah, ada nggak temuan-temuan misal politik uang, tapi dari tubuh GMKI atau yang sendiri ya? Ada nggak Bang Andre dari GMKI temuan atau pelanggaran yang terjadi dalam pemilu pilkada? Ya, baik. Kalau saya pribadi karena belum tidak terjun langsung, jadi saya tidak menemukan. Tapi ada beberapa channel yang menemukan temuannya itu bahasanya serang fajar ya. Serang fajar. Gitu ya. Jadi dan juga ada juga proses penghitungan suara juga ada, di situ ada manipulasi segala macam seperti itu. Ya itulah maksudnya saya melihat juga Bawaslu di situ tentang independensi juga ya melihat di lapangan kenapa bisa terjadi kecurangan padahal ada Bawaslu di situ dan jajarannya seperti itu. Ini dulu nih, Kang Denny, ada nggak temuan-temuan yang menarik di teman-teman BMN pada saat pemantauan ini? Pernah jadi agen sosialisasi dulu pernah, jadi saya juga ikut pernah terjun langsung, dan saya langsung menyaksikan juga bagaimana fenomena di masyarakat tentang masalah serangan fajar dan lain sebagainya, dan itu sudah menjadi rahasia umum mungkin kan, ya bahkan mungkin ini menjadi PR kita bersama ya bahwasanya nggak ada juga ternyata itu ada. Ya meskipun terselubung, meskipun tertutup, tetapi memang ada dan harus kita atasi. Jadi itu memang ada dan harus kita sikapi. Jadi serangan fajar itu kira-kira sikapinya dengan apa gitu ya? Gitu kan? Ya. Nah, nih Kang Denny selanjutnya, penyikapan apa yang dilakukan BMN pada saat itu? Kang Denny khususnya menemukan hal-hal yang seperti itu. Yang pertama mungkin ini kembali lagi karena berbicara tentang masalah pilkada juga ya, karena kita tidak bisa terlepas dari peran partai politik tadi, peran dari calon juga, peran dari penyelenggara, peran kita selaku masyarakat juga. Jadi ini ada suatu mata rantai yang memang tidak bisa diputus kan. Jadi kalau misalnya menyalahkan masyarakat, toh dikasih sama peserta. Betul. Kemudian toh dari partai politik juga no problem gitu ya. Kemudian dari Bawaslu juga mungkin nggak tahu, gitu, dari penyelenggara nggak tahu dan sebagainya. Jadi yang pertama yang harus kita giatkan ya harus tetap pencerdasan politik atau misalnya masyarakat bahwasanya itu salah. Kemudian juga ada kesadaran dari peserta bahwasanya karena masyarakat di bawah itu saya rasa bagaimana elit politik kalau misalnya kita membiasakan untuk mengasih ya masyarakat jadi mempunyai frame kultur yang ya kita pengen menerima gitu, Jadi bingung juga kalau misalnya kita menyerang partai politik toh ternyata masyarakat di bawah juga jadi senang yang biasanya nggak pernah karena dikasih mendingan enak dan sebagainya. Masa nggak dikasih? Nah jadi nggak diterima. harus ada komitmen bersama kan untuk memutus mata rantai ini. Jadi kita selaku civil society, mahasiswa, masyarakat, RT RW kita harus tegas. Kalau ada calon yang seperti itu langsung kita laporkan aja ke Bawaslu setempat terdekat. Nah, dari partai juga kasih punishment yang tegas juga gitu. Nah, Kang di Pilkada 2020 nih, khususnya barangkali di Jawa Barat, kita tahu bersama bahwa keterlibatan ASN sangat kental di dalamnya. Nah, pandangan Bang Ade deh dulu soal keterlibatan ASN ini pengaruhnya apa atau disebabkan oleh apa sih kok ASN ikut dalam keterlibatan pemilu atau pilkada di kita, sementara ada undang-undang yang melarang keterlibatan ASN secara langsung. Kalau melihat kondisi ASN ini seperti ini kan fenomena berangkat dari zaman dulu ya, zamannya Pak Harto. Betul. Bagaimana keterlibatan ASN dalam mempengaruhi politik pada saat itu. Ya kalau ASN ini harus ikut partai ini kan seperti itu dulu. Nah itu yang sulit dihilangkan sampai sekarang. Dan juga ASN ini kan sebenarnya dilema. Di satu sisi mereka harus profesional dan di satu sisi mereka itu adalah harus
harus format sama pimpinannya seperti itu. Sementara pimpinan dari ASN ini ya kepala daerah. Nah, kepala daerah itu adalah orang politik juga seperti itu. Jadi ya dilematis seperti itu kalau ASN. Sudut pandang Kang Andreas ini soal ASN memang sulit, pada posisi yang sulit. Dari Kang Denny barangkali ada sudut pandang lain. Keterlibatan ASN ini sebenarnya oleh apa sih gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, tidak terlalu malu sih kan. Tidak Kalau terlalu malu. ASN ikut terlibat, itu kan udah jelas ya. Ketika mereka dilantik dan lain sebagainya, janji terhadap negara ini seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian ketika pilkada mereka melanggar, jadi kita di Indonesia ini budaya malunya juga masih kurang sih kan. Udah tahu malu, udah tahu ASN nggak boleh tapi masih aja ikut dan lain sebagainya. Padahal itu bukan ranah mereka. Jadi ada juga kurangnya wawasan terhadap bernegara kita kan. Contoh misalnya tupoksi sebagai ASN itu apa sih? Kalau misalnya eksekutif kan di sana ada regulasi, ada servis, ada pemberdayaan. Karena mereka tidak paham seakan-akan jadi ikut ya pilkada, ikut ngatur-ngatur politik. Kemudian tugas kita selaku misalnya civil society apa sih gitu? Ada kontrol dan lain sebagainya. Jadi ada keterputusan pemahaman juga baik itu di ASN atau di eksekutif, di legislatif atau di yudikatif gitu, atau penegak hukum seperti polisi, TNI, Polri dan sebagainya, atau dari kita masyarakat civil society juga karena gak tahu jadi ikut-ikutan karena ramai pilkada semua ikut, padahal di undang-undang udah jelas ada aturannya, tidak boleh ranah ASN ini, ranah civil society ini, ranah dan lain sebagainya punya ranah masing-masing. Kalau ditarik secara kita tahu ya bahwa ASN ini betul tadi kata Bang Andreas, mereka itu di bawah pimpinan. Pimpinan ini adalah kepala daerah misalnya. Kepala daerah tersebut bisa bagian dari kontes peserta pemilu atau kontestasi dalam bidang tersebut. Nah, ada nggak kira-kira rekomendasi atau ide-ide gagasan dari teman-teman untuk mencegah hal itu? Apakah dari regulasi atau dari sudut pandang yang lain? Barangkali ada kan ini? Kalau saya sih tinggal sekarang kita melaksanakan jadi penindakan Bawaslu ini lebih luas nanti kan ke depannya. Tidak hanya menendang peserta politik yang ikut berpartisipasi dalam pilkada, tetapi ketika ada ASN yang ikut terlibat juga, hukumannya jelas, punishment-nya jelas, ya bahkan bisa tembus langsung ke Kemendagri itu kan yang selaku membidanginya. Jadi ada benar-benar efek jerak terhadap ASN. Karena kenapa sekarang itu belum ada contoh yang konkret yang memang tersaksikan oleh masyarakat secara umum nih. Kalau misalnya ASN ikut politik seperti apa dan diapakan, jadi belum ada, masyarakat kita itu kadang-kadang harus dilihatkan dampaknya kan. Mohon maaf kalau soal itu memang kita sudah melakukan bahwa ketika ada ASN yang melanggar, kita laporkan ke KASN. KASN ini kemudian yang menindak soal pelanggaran, dan memang tidak sedikit juga barangkali meluruskan, barangkali banyak juga ASN yang terlibat dan kita tindak tapi melalui KASN itu sendiri karena kewenangan Bawaslu sendiri terbatas selalu itu. Nah, kira-kira dari Bang Andre sendiri nih, selain tadi Kang Denny mempertegas dalam regulasi, dari Bang Andre ada nggak kira-kira apa nih yang harus kita lakukan untuk meminimalisir keterlibatan ASN dalam proses ini? Saya juga sempat baca kalau nggak salah itu pertemuannya di lapangan itu ASN itu ada di KASN kalau nggak salah itu sampai 400-an. Betul. Dan tidak netral. Betul. Nah, kalau saya melihat teknis segala macam regulasi, dari regulasi itu saya lihat ya sudah mewakili semuanya. Di sesi terakhir ini saya ingin menarik benang merah soal rekomendasi dari teman-teman atau saran, kritik baik untuk penyelenggara, baik untuk peserta pemilu, untuk demokrasi yang lebih baik ke depan. Saya ingin menarik benang merah itu. Ada nggak rekomendasi atau semacam kritik bagi kita di penyelenggara khususnya dan peserta pemilu dan yang lainnya agar demokrasi kita ini lebih baik? Ada nggak Bang Andre kira-kira nih rekomendasi apa yang BMKI perlu utarakan di mata publik? Baik, kalau dari BMKI sendiri ya, karena kita ngomong tentang milenial, jadi milenial itu tadi sudah diantarkan di depan tadi ya, bahwasannya terdiri dari beberapa generasi yaitu Y dan Z. Artinya ini ada perbedaan kultur lah dari konvensional dan yang modern seperti ini. Jadi di milenial sekarang itu
harus menuntut kita itu harus cepat seperti itu, karena mereka cepat bosan dan dinamis. Begitu. Maksudnya Bawaslu harus bisa menjawab tantangan dari milenial ini supaya menghindarkan milenial yang apatis, karena kita tahu lah milenial sekarang karena kedekatan media sekarang ke personal tiap orang, mereka melihat bahwasannya ya politik saat ini ya tidak sehat. Salah satunya ya koruptor gitu seperti itu. Selama ada koruptor ya berhubung dengan media yang sangat dekat dengan kita, ya milenial sekarang ini pasti akan melihat bahwasannya ya politik kita ini yang gini-gini aja, dan mereka akan makin menjauh. Dan ya kemungkinan bisa riskan lah untuk tidak ikutlah dalam partisipasi dalam demokrasi seperti itu. Demokrasi yang kita ambil nih, saya kan ini sendiri apa nih rekomendasi untuk kita ke Indonesia ini agar idealnya demokrasi seperti apa? Ya, kalau dari saya mungkin masukan untuk demokrasi kita, ya mobil khusus untuk milenial, mungkin kita perlu memperbanyak ruang-ruang diskusi seperti ini kan, apalagi di pandemi ini mungkin perkuliahan nggak jalan, sekolah nggak jalan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya kita ruang-ruang publik seperti ini bisa terus diadakan, bahkan bisa meluas sampai ke daerah-daerah, sehingga pendidikan politik ini tidak berhenti hanya di mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu politik, tapi harus mengakar sampai ke masyarakat secara luas bahwasanya politik itu suci dan lain sebagainya. Cuman gimana kita selaku orang yang memerankannya atau orang yang melaksanakan kepentingannya. Jadi ketika literasi tentang politik ini semakin menguat, semakin tersebar rata ke masyarakat, saya rasa demokrasi di kita akan semakin sehat. Apalagi mahasiswanya atau misalnya kaum milenialnya ikut aktif untuk berkontribusi secara nyata, ya dengan menyuguhkan menu-menu yang dapat diminati oleh kaum milenial hari ini gitu kan. Bukan menu-menu yang misalnya era old gitu ya, era orang tua, tapi kita bagaimana caranya bisa mengemas politik ini dengan lebih menarik, yang tidak rigid, tidak misalnya, karena kan kaum milenial itu tidak suka yang rigid dan sebagainya, makanya ada lebih suka yang praktis dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memberikan edukasi masyarakat khususnya milenial bahwasanya kita harus melek politik, nasib demokrasi Indonesia itu ada di tangan kita. Jadi tidak bisa beres di kaum old aja gitu. Kalau dari segi tahapan mungkin ya bisa disederhanakan mungkin kan, karena kan dari satu sisi mungkin pemilu di Indonesia ini memang baik lah kan, menjadi perhatian dunia juga kan, ya dengan pelaksanaannya yang serentak dan lain sebagainya. Cuma secara manusiawi mungkin ya kalau misalnya pekerjaan disekalikan langsung banyak, ya mungkin siapapun juga bakal keteteran. Nah nanti masukannya mungkin kalau dari saya ya bisa dilaksanakan dari jauh-jauh hari. Data yang memang misalnya sudah fix, ya tahapan untuk menyusun datanya lagi itu jangan sampai misalnya didadak gitu kan. Jadi lebih ada jangka waktu yang lebih panjang lagi, sehingga pelaksanaannya tidak langsung ketika momentum mau pemilu kerjaan langsung numpuk semua, tetapi ketika tidak ada pemilu seakan-akan tidak ada kerjaan gitu kan. Nah itu mungkin masukan untuk tahapan, karena kalau berbicara tentang tahapan mungkin panjang ya kan ya, harus dibedah juga mungkin tahapannya untuk dikritik ini kekurangannya apa kelebihannya apa ya. Sarannya dari saya secara pribadi ya jangan sampai menumpuk pekerjaan itu ketika waktu tertentu saja. Pemungutan suara, ada nggak rekomendasi yang BMKI perlu utarakan? Ya, baik. Kalau saya pribadi melihat regulasi ya sudah ideal, termasuk juga ya mungkin kalau disederhanakan boleh. Kalau saya lebih melihat tentang ke kriteria. Nah, kan banyaknya ini di lapangan saya melihat bahwasannya ya ini karena saudaranya ini, dia kerap ini, gini, ya seperti itu. Maksudnya ya, maksud saya ya di dalam calon-calon yang bakal bertugas ini ya harusnya sesuai memang administrasinya, ada tes yang dilakukan, yang diverifikasi. Karena kalau berdasarkan di lapangan ini yang kita lihat dari saudara, sanak famili, masih sangat kental ya, seperti itu. Artinya kita sepakat bahwa secara tahapan ini sudah ideal ya. Hanya memang ada beberapa proses pendidikan, penguatan dalam sebuah regulasi. Baik, Kang Joni juga ke Bang Andreas, tentu kami sangat berterima kasih ya dengan kehadiran Kang Joni juga Bang Andreas untuk menyita banyak waktu. Nah terakhir,
ada nggak closing statement yang akan disampaikan ke sahabat-sahabat Bawaslu sekalian atau khusus untuk PMM misal dari Kang Denny? Closing statement dari saya mungkin saya mengutip dari quotes-nya perkataan Pramudia Antatur, mungkin ya, salah satu bapak sosiologi Indonesia juga kan, yang beliau selalu mengatakan bahwasanya didiklah masyarakat melalui organisasi dan didiklah penguasa oleh perlawanan. Karena dengan masyarakat berorganisasi, saya rasa seperti misalnya pilkada, ilmu tentang ilmu politik dan narasi-narasi apapun itu bisa dikaji, bisa diperdalam lagi sehingga masyarakat bisa cerdas, bisa aware juga terhadap fenomena yang ada di sekitar. Kemudian mendidik penguasa dengan perlawanan juga salah satu bentuk kontrol dari kita civil society, bahwasanya masyarakat jangan penguasa atau eksekutif, legislatif dan sebagainya jangan sewenang-wenang dalam menentukan regulasi dan lain sebagainya, karena ada nasib masyarakat secara luas yang bergantung hidupnya di para penguasa. Jadi itu closing statement dari saya. Mudah-mudahan demokrasi di Indonesia semakin sehat, dimulai dari kaum mudanya, kaum milenialnya yang terus aktif berpartisipasi melakukan pencerdasan politik. Itu mungkin Terima kasih Kang Denny. Dari Bang Andre, closing statement. Closing statement. Kalau dari saya pribadi ya melihat bahwasannya tentang pasca pemilu gitu. Jadi ada pasca pemilu. Kalau sebelumnya kan kita tahu bakal ada banyak perbedaan segala macam pandangan politik. Nah, masalah ini pasca pemilu masih banyak yang beda pandangan. Nah, saya berharap juga Bawaslu juga ikutlah dalam sosialisasi, bahwasanya tugasnya bukan di situ aja, bahwa lebih dari itu mereka juga ikut ambil dalam sosialisasi agar masyarakat berbeda pandangan ini menjadi satu lagi, seperti itu. Kemudian saya berharap pemerintah memberikan fasilitator yang mampu memberdayakan milenial untuk mengembangkan potensi dan bakat di ruang-ruang publik agar mutunya tetap terawat. Kemudian juga perlu kebesaran hati dari setiap elemen untuk memberikan kesempatan dan ruang tumbuh kepada kaum milenial bagi pendewasaan mereka dalam berdemokrasi. Seperti itu. Siap. Terima kasih Kang Denny juga Bang Andre. Semoga selalu sehat-sehat, amin. Selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik sahabat Bawaslu sekalian, kiranya cukup untuk sesi ini, sesi diskusi serial demokrasi divisi pengawasan Bawaslu Jawa Barat dengan tagline pandemi pandangan demokrasi milenial. Terima kasih Bang Andre sekali lagi, terima kasih Kang Denny sekali lagi. Saya ingatkan bahwa sahabat Bawaslu sekalian, kita akan ada diskusi lanjutan di serial selanjutnya. Kita harus pantengin channel YouTube Bawaslu Jawa Barat dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Saya Trio Hamduni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.